Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan, kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja, mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali saya Amanda Dasrul bisa hadir menemani Anda hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Nah, seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Mari kita liburan aman dan nyaman, tanpa jalan-jalan, tanpa berpergian, dan tetap di rumah saja. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini pemirsa adalah Stop Stigma, Tebar Cinta Saat Pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Kondisi pandemi yang berkepanjangan dan informasi yang tentang COVID-19 yang merupakan hal baru memicu timbulnya pelekatan negatif atau stigma. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan mendorong kemungkinan pengucilan yang bersifat kontraproduktif terhadap upaya deteksi dan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Karena itu diperlukan keterlibatan dan partisipasi unsur-unsur penting masyarakat untuk mencegah stigma dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Nah, bagaimana cara mengatasi stigma sosial agar rantai penularan terputus? Telah hadir di studio siang ini sejumlah narasumber. Yang pertama ada Dr. Retno Astiwerdani, MPID. Selamat siang, Dok. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah hadir di studio bersama kami. Dan narasumber kami selanjutnya ada Dr. Hervita Diatri. Selamat siang, Dok. Gimana kabarnya, sehat? Terima kasih ya, Dok, sudah hadir. Dan juga ini ada narasumber kami selanjutnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ini ada Mbak Nia Askara. Mbak Nia ini merupakan survivor COVID-19. Halo Mbak Nia, bagaimana kabarnya? Sudah pulih ya? Alhamdulillah sudah pulih. Baik, terima kasih Mbak Nia sudah bergabung bersama kami. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu, silakan. Baik, untuk memulai dialog kita hari ini, kita langsung saja bertanya kepada Dr. Hervita. Dr. Hervita,
Sebenarnya sebelum kita memulai tema kita hari ini kan kita membahas tentang stigma. Sebenarnya stigma sendiri itu tuh apa sih dok? Jangan-jangan sebenarnya kita sendiri tuh juga sebenarnya sudah menerapkan stigma itu sendiri gitu dok? Baik, terima kasih banyak Mbak Amanda. Jadi memang stigma paling gampangnya adalah ketika kita melabel orang lain atau Oke. sekelompok orang gitu ya. Karena sekarang ini ternyata stigma apalagi terkait COVID ini nggak hanya untuk individu ya, tapi bahkan sampai negara pun bisa Iya, betul. kena stigma juga etnik tertentu. Jadi ketika kita memberikan label pada seseorang, baik itu karena penyakit, terutama karena penyakitnya. Jadi karena penyakitnya atau karena sesuatu yang berbeda yang ada di dalam dia, sehingga akibatnya kita merasa kita berbeda dengan orang tersebut dan Iya. kita kemudian mengambil jarak dengan orang tersebut. Oh gitu, baik. Oke, kalau sampai saat ini nih dok, apakah masih banyak nih stigma yang dialami di sosial gitu juga terutama untuk pasien maupun petugas kesehatan, dan mengapa stigma ini masih bisa terjadi nih dok? Betul sekali Mbak. Jadi kalau terkait dengan COVID ini, stigma terjadi karena ketakutan akan tertular itu ya. Jadi memang yang utama adalah ke sana. Jadi akibatnya memang bisa saja terkait orang yang memang terinfeksi atau kita semua yang dinilai sangat mudah menjadi sumber penularan. Oke. Jadi itulah yang kemudian membuat supaya kita menjaga jarak gitu kan, agar kita tidak terkena paparannya. Jadi memang repotnya karena label ini membuat seseorang tersebut menjadi dijauhi, seperti tadi Mbak Amanda juga sampaikan. Masalahnya nggak cuma sampai di situ sih Mbak, kadang-kadang nggak cuma menjauhi saja, bahkan kemarahan. Karena kamu akan membawa risiko pada saya Iya, gitu kan, sehingga betul. akhirnya kemarahan juga bisa terjadi. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa label itu menjadi sangat mudah. Kamu adalah sumber penularan, kamu berisiko untuk saya, kamu mengancam untuk saya. Jadi akhirnya kita menjadi ingin melakukan sesuatu yang menjauhkan dia daripada kita. Komunikasi nggak mau, tutup pintu, bahkan kadang-kadang kekerasannya sampai fisik. Dan memang yang repot adalah membuat kita menjadi sulit untuk menceritakan apa yang sebenarnya kita alami ya. Oke, baik. Padahal kan sebenarnya harusnya di saat lagi mengalami atau lagi terpapar COVID-19 ini kan harusnya butuh support ya dari Betul sekitarnya. sekali Mbak, betul banget. Dan Baik. karena kita tahu ya tadi kalau ngikutin lagu tadi kan butuh banget tuh si imun itu gitu Iya. kan. Kalau kondisi saya nggak merasa sejahtera, deketin orang langsung ditutup pintunya. Perasaannya tidak nyaman gitu ya dok. Betul, terus bahkan bilang yang tadinya kita dekat, dibilang katanya nggak boleh ngomong sama kamu, Iya, karena kalau ngomong sama kamu nanti kena dan seterusnya. Padahal tidak demikian, sehingga kita merasa sedih, kita merasa tambah cemas, akibatnya itu tadi, Oke. daya tahan tubuhnya turun. Baik, Dokter Asti, ini kan dengan masih adanya stigma di sosial terkait khususnya orang-orang yang terkena COVID-19. Ini tuh dampaknya dalam penanganan ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri gimana sih dok? Baik, terima kasih Mbak Amanda. Jadi kita tahu bahwa dalam penanganan COVID-19 ini selain 3M yang tadi sudah digembar-gemborkan oleh baik teman-teman Satgas maupun Kementerian Kesehatan, kita juga ada 3T, yaitu testing, tracing, and treatment. Yang bahasa Indonesia ini adalah tes, telusur, dan tindak lanjut. Oke. Nah di sini kita tahu bahwa kenyataan di lapangan, teman-teman yang kebetulan terinfeksi COVID-19 itu kita secara sistem kita mintakan untuk mereka menyebutkan kontak eratnya. Dan kalau misalnya karena stigma ini, itu mereka jadi tertutup. Dan kita tahu bahayanya kalau misalnya informasi ini mereka tidak terbuka dan mereka tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa berkooperatif atau bekerja sama dengan kita, akhirnya kita oke lah kalau yang kebetulan terinfeksi COVID-19 sudah jelas diisolasi, ya kan, di tempat baik di Wisma Atlet maupun di rumah isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah tapi di selain itu kita juga ada yang namanya kontak erat. Kontak erat ini adalah mereka orang-orang yang berkontak dengan yang terinfeksi tadi dengan kriteria tertentu, dan mereka ini berpotensi untuk menjadi sumber infeksi berikutnya. Dan kalau kita tidak telusur dan kalau kita tidak karantina, ini mereka nanti akan menjadi sumber infeksi yang lain. Dan kenyataan di lapangan adalah dengan stigma ini, itu bahayanya adalah mereka jadi ketakutan untuk mereka tidak mengakui bahwa mereka bertemu dengan yang kebetulan terinfeksi COVID-19 ini. Lalu setelah itu mereka juga tidak mau dipantau, padahal sebetulnya fungsi tracer itu adalah dalam telusur itu adalah kita sebetulnya bukan ingin mengidentifikasi, bukan ingin mencari tersangka tanda kutip, tidak. Kita ingin sebetulnya membantu mereka, kita ingin mengidentifikasi bagaimana mereka supaya mereka bisa kita bantu, kita
kita kita bantu, lalu kita coba pastikan bahwa mereka itu terpenuhi kebutuhan logistiknya. Oke. Gitu. Ya, Baik. jadi proses tracing pun juga tidak maksimal Terhambat, gitu betul. ya, Dok? Dan lagi pula dengan ketakutan itu mereka jadi kalau batuk dikit atau apa mereka jadi takut ke Iya. rumah sakit, jadi katanya di-COVID-kan. Padahal sebetulnya dengan mereka memiliki gejala yang awal sedini mungkin, mereka nggak enak datang aja langsung ke dokter. Karena makin dini diperiksa akan makin jelas nanti mereka sebetulnya terinfeksi apa tidak sih. Makin cepat gitu. juga Makin cepat juga penanganannya gitu ya, penanganannya. Dok. Baik. Oke, Dok. Nah, bagaimana juga dampaknya nih, Dok, terhadap fungsi sosial dan kehidupan masyarakat jika hal ini tidak ditangani dengan cepat gitu, Nah, Dok? itu dia, orang jadi menutup ya, orang jadi menutup diri, lalu setelah itu mereka juga tadi kalau masih ada pengalaman di lapangan itu adalah stigma itu bisa terjadi di level individu, self stigma, di keluarga maupun komunitas dan organisasi. Nah, yang khawatirnya ini adalah yang organisasi ini. Kalau misalnya ada kasus tuh yang mereka langsung di PHK, Ya. atau orang-orang yang diusir dari tempat kos-kosan. Kita tahu ada beberapa perawat, nurse itu diusir dari tempat kos-kosannya, kan nggak bagus itu, jadi fungsi sosialnya, itu dampaknya. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang juga nih dengan Mbak Nia yang pernah mengalami atau pernah terpapar COVID-19. Mbak Nia, bisa diceritakan mungkin sedikit Mbak Nia, selama menjadi pasien COVID-19 apakah juga mengalami stigma yang seperti yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, Mbak Nia? Ya, saya mengalami stigma tersebut. Karena di lingkungan saya masih banyak sekali orang awam dengan COVID ini gitu. Dan seolah-olah mereka menganggap saya itu punya penyakit aib gitu. Oh gitu. Apa saja tuh yang disampaikan mungkin dari lingkungan sekitar, stigma-stigma yang mungkin akhirnya membuat Mbak Nia sendiri jadi tidak nyaman gitu, Mbak? Saya lebih dijauhin sih, kalau omongan tidak ada, tapi lebih jauhin gitu. Kalimat-kalimat yang disampaikan mungkin seperti apa tuh misalnya Mbak Nia? Mungkin takut atau gimana gitu? Ya, meskipun saya sudah sembuh, mereka tetap bilang, di rumah aja nih ya, nggak usah keluar-keluar dulu. Oke. Selama mengalami atau selama masa isolasi saat terpapar COVID-19 ini, apakah stigmanya itu juga dirasakan oleh keluarga juga, Mbak Nia? Iya, benar. Apa yang dialami keluarga? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak Nia? Yang dialami keluarga jadi takut untuk keluar rumah, karena pasti banyak pertanyaan, Nia kemana? Karena kan mereka tahu saya isolasi di rumah satunya kan. Jadi, Nia lagi isolasi ya, begitu. Pokoknya omongan yang tidak enak tuh di keluarga saya itu. Oke. Saya Selain mungkin stigma secara verbal, ada pernah stigma yang dilakukan secara tindakan juga mungkin Mbak Nia? tidak ada sih. Jauh ini masih verbal ya? Oke, baik. Nah, Dokter Asti, ini bagaimana nih cara mencegah terjadinya stigma-stigma seperti ini kan? Karena tentunya sebenarnya akan tidak nyaman sekali untuk baik pasiennya maupun keluarganya juga, Dok. Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hervita bahwa stigma ini memang terjadi karena sebetulnya murni karena ketidaktahuan. Dan wajar sebetulnya karena penyakit ini baru, kita semua sedang mencari bentuk sebetulnya yang baik untuk kita tata laksana dengan Sama-sama baik. sedang menyesuaikan Ya, diri gitu betul. ya, Dok. Jadi informasi yang nomor satu adalah media informasi. Tentunya saya sangat apresiasi sekali dengan adanya media center ini, bahwa dengan media center ini kita bisa mengurangi hoax-hoax yang ada. Kita bisa memanfaatkan media-media teman-teman media center untuk mencoba meluruskan persepsi dan meluruskan lewat media informasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Tentunya selain itu juga kita juga akan minta bantuan dari teman-teman, tidak hanya dari teman tracer tapi juga pemberdayaan kader, Satgas RT RW, dan Satgasnya juga nggak hanya dalam wilayah komunikasi risikonya, tapi juga ada ditemui di lapangan itu adalah dari pekerjaan. Jadi kantor pun sekarang diharapkan untuk memiliki tim Satgas sendiri supaya untuk bisa membantu meluruskan persepsi yang ada di kantor itu sendiri. Jadi untuk media informasi. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa yang positif. Penggunaan bahasa yang positif, jadi seperti tadi Dr. Hervita katakan label negatif. Nah, sometimes itu orang jadi ketakutan, saya disangka
jadi tersangka COVID segala kan nggak enak rasanya gitu. Jadi kita bisa mencoba memparafrasekan bahasa orang yang kebetulan terinfeksi COVID, gitu kan, yang ibaratnya memang kebetulan terinfeksi COVID yang nantinya ini akan merupakan sesuatu yang kondisi yang temporary atau kondisi yang sementara. Yang dikatakan stigma tadi adalah label negatif yang pada saat mereka sembuh pun itu sebetulnya label itu tetap ada. Padahal sebetulnya ini nggak seperti itu. Ini orang yang kebetulan COVID. Bayangkan kalau kita sendiri terinfeksi COVID terus kita di stigma seperti itu kan rasanya nggak enak ya. Jadi media itu menjadi penting, lalu komunikasi dengan bahasa yang positif serta pemberdayaan. Pemberdayaan tidak hanya di level wilayah tapi juga teman-teman kantor, lalu kita juga menginfiltrasi ke sosialita gitu teman-teman ya kan kadang-kadang kan soalnya mereka punya ada grup-grup komunitas sendiri gitu kan. Jadi benar-benar fungsi media informasi ini penting sekali untuk mencoba untuk meluruskan hoax, dan yang berikutnya adalah yang paling penting bincang-bincang dengan para survivor ini, karena dari survivor itu mereka memberikan membuka mata kepada kita bahwa apa yang mereka alami sesungguhnya itu sebetulnya apa sih, dan pada saat mereka menceritakan itu harapannya kita bisa memiliki pengetahuan, oke, kita nggak mau seperti mereka, atau mereka bisa memberikan atau meluruskan informasi yang di luar sana mungkin tidak benar. Mereka bisa memberikan bukti nyata bahwa mereka mengalami hal-hal yang mereka alami seperti itu. Oke, itu kan tadi kalau cara mencegahnya. Kalau misalnya kita sendiri mengalami stigma itu, misalnya saat ini ada mungkin yang sedang mengidap COVID-19 terus terkena stigma itu, sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan, Dok, yang harus disampaikan kepada orang-orang yang mungkin masih belum mengerti itu? Berarti kalau misalnya kita sendiri terstigma gitu ya, kita sendiri terstigma berarti pentingnya kita untuk membuka komunikasi dengan teman. Kita pasti punya banyak teman, mencari dukungan yang bisa kita dapatkan. Lalu tetaplah komunikasi, tetaplah punya komunikasi, dan kita bisa menghubungi media hotline. Hotline untuk banyak saya rasa hotline atau media-media komunikasi curhat gitu kan yang bisa dimanfaatkan, seperti kalau saya bisa mencoba untuk menganalogikan dengan selama ini puskesmas itu punya namanya konseling remaja, konseling HIV itu sebetulnya mereka sudah memiliki sebuah pelayanan untuk mereka bisa pakai untuk sekedar telepon curhat gitu yang untuk bisa dipakai untuk teman-teman yang kebetulan merasa terstigmatisasi. Dan saya yakin Satgas ini juga ada sebetulnya layanan hotline untuk teman-teman yang kebetulan terstigmatisasi atau sebetulnya untuk sekedar mengurangi beban berat aja dalam ini kehidupan sehari-hari. Nah, Dok, itu kan kalau misalnya informasi terkait stigma dan juga apa itu COVID-19 itu kan sebenarnya paling ampuh dari media-media yang terpercaya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih sebagai pribadi, masyarakat individual sendiri ingin memulai untuk bisa kasih awareness gitu ke sekeliling kita kalau tidak baik gitu menerapkan stigma itu, bisa, Dok? Apa bisa dilakukan mungkin dari lingkungan terdekat dulu? Pakai medsos gitu. Jadi media dari survei dari tim Fakultas Psikologi UI itu didapatkan bahwa ada 3 media yang favorit di masyarakat yang bisa menjadi tadi sumber-sumber informasi untuk meluruskan persepsi-persepsi itu, dan sekedar tadi untuk mencoba untuk menggambarkan apa yang dialami oleh teman-teman yang survive dari COVID-19. Itu mereka bisa memakai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Itu bisa, lalu WhatsApp group itu penting sekali karena WhatsApp group itu ternyata viralnya cepat sekali gitu, terutama sekarang ada keluarga-keluarga gitu kan. Lalu habis itu melalui media televisi, lalu setelah itu ya WhatsApp group tadi gitu. Itu bisa, dan setting sosmed kita ke publik. Jadi kita juga perlu untuk saling mengingatkan kepada orang-orang untuk terkait untuk kepatuhan untuk 3M, lalu setelah itu setting di publik, dan kalau misalnya ternyata kita ada informasi-informasi yang kita tahu itu salah, langsung kita luruskan gitu. Jadi ikut membantu untuk meluruskan hoax-hoax yang banyak betul, gitu, karena di sini COVID kita belajar untuk peduli orang lain gitu. Betul. Kita peduli orang lain, kita bantu. Jadi kalau kita tahu teman kita sedang sakit COVID, jangan kita jauhi, tapi apa yang kita peduli, apa yang disupport. Karena tentunya stigma ini bahayanya satu lagi itu adalah bisa menutup akses dukungan. Dan itu yang
ya nggak bener lah gitu ya. Oke. Baik. Nah, untuk Dokter Hevita, ini kan masih banyak juga ya dok. Ini yang agak sangat disayangkan, ini banyak banget masyarakat yang justru masih nggak percaya malah dengan adanya COVID-19. Ini gimana dok? Ini kan tentunya berbahaya juga ya untuk memutus penyebaran ataupun penanganan COVID-19 ini sendiri dok. Betul. Jadi nomor 1 nggak percaya kalau COVID-nya ada. Yang nomor 2 adalah saya nggak mungkin tertular gitu ya. Jadi itu dua masalah yang paling besar gitu kan. Dan memang kembali lagi ini masalah ketersediaan informasi sih sebenarnya. Jadi juga di samping informasinya tersedia, bagaimana cara membawakan informasi tersebut gitu. Betul. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kalau menggunakan grafik-grafik itu akan menarik gitu atau akan mudah dipahami, sehingga kita sangat membutuhkan sebenarnya teman-teman yang ahli untuk komunikasi publik untuk menyampaikan ini pada semua. Kalau kita lihat datanya BPS yang paling sering merasa COVID ini nggak ada atau kemudian COVID ini tidak akan menularkan saya gitu, itu ada di kelompok usia 17 sampai 29 tahun. Lalu kemudian satu lagi kelompok mereka yang ekonomi maupun tingkat pendidikannya lebih rendah. Nah, bagaimana cara mengakses mereka ini Mbak? Ini karena juga mereka termasuk, kalau mungkin yang 17 sampai 29 sih cukup melek ya terhadap teknologi. Tapi bagi kelompok mereka yang minoritas seperti ekonomi dan pendidikan rendah, bagaimana cara menyampaikan terkait dengan infeksi virus ini ada dengan bahasa mereka. Pendekatan yang paling bagus memang ada tokoh-tokoh yang paling dekat sama mereka, dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat seperti tadi Dr. Asti juga sudah sampaikan. Jadi materinya perlu kita sediakan sih Mbak Amanda untuk mereka bisa bawakan dengan benar, dengan andal gitu ya, karena khawatirnya mereka mengakses informasi yang mau dipakai buat edukasi tapi tidak benar gitu sumbernya. Sumber tidak terpercaya gitu. Betul, ya dok. jadi itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perbaiki. Dan juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan teman-teman yang para survivor ini, mereka yang sudah sembuh. Jadi ada istilah yang namanya hero campaigns atau kampanye pahlawan. Jadi mengubah teman-teman kita yang tadinya merasa aduh kok gue kena sih gitu, menjadi seseorang yang berdaya untuk bisa mengajarkan secara real kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Karena dia mengalaminya sendiri. Betul, gitu karena ya dok. mengalami sendiri gejalanya seperti apa, juga belajar dari waktu itu saya nggak mikir loh, tapi ternyata itu penting gitu kan. Jadi betul-betul sesuai dengan pengalaman Mbak, dan itu sebenarnya lebih powerful terutama pada kelompok dewasa. Kalau pada anak-anak remaja memang edukasi yang seperti kita punya saat ini sangat pas sebenarnya untuk mereka. Jadi mereka tidak terlalu perlu story gitu ya. Kalau orang-orang dewasa lebih butuh story Mbak, yang mendayu-dayu gitu ya. Itu lebih ngena gitu dalam hati. Tapi kalau pada anak-anak yang 17 sampai 29 tahun mereka butuh edukasi. Tapi kembali lagi tampilannya harus cocok sama feel-nya mereka gitu ya supaya dibaca. Nah, untuk dari tim medis sendiri gitu dok, upaya-upaya yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ini tuh sejauh ini gimana dok? Sebenarnya kita sudah berusaha untuk memperkenalkan mulai dari gejala ya Mbak, cuman nggak enaknya penyakit ini kan gejalanya mirip sama sebagian besar penyakit yang sebenarnya ringan ya. Kayak common Jadi cold gitu betul, ya dok. jadi akibatnya mereka bisa saja tidak tahu percaya. Atau kadang-kadang apalagi kalau kemudian mereka sudah berpikir bahwa kami mau mengcovidkan pasien, menjadi tambah sumir lagi tuh hal-hal tersebut. Tapi intinya buat saya seperti tadi Dr. Asi sampaikan, ini semua baru untuk kita semua. Jadi artinya kalau misalnya orang tidak paham kita beritahu, belum juga memahami ya kita ulang lagi. Nggak boleh kami atau termasuk saya baperan gitu. Udah saya kasih tahu kok masih nggak percaya gitu. Tapi harus terus gitu mengkomunikasikan risiko itu tanpa harus sampai ada orang yang kena gitu di keluarga mereka. Baik dok. Nah, ini bagaimana sih dok caranya untuk kita mengubah pola pikir pribadi kita sendiri sehingga lebih tangguh juga dalam menghadapi stigma-stigma ini dok? Baik, terima kasih banyak. Stigma sesuatu yang eksternal kadang-kadang ya, tetapi justru yang paling besar ada stigma internal yang dibangun karena eksternal. Jadi karena merasa orang akan berpikir begitu, maka saya mengembangkan sendiri antisipasi sih sebenarnya, tapi padahal itu tidak benar. Jadi nomor 1, sekali lagi tetap perlu mengenal penyakit ini seperti apa. Betul ini adalah sebuah penyakit infeksi, tetapi bisa diobati gitu ya. Apalagi kalau saya mengenali itu dari awal, saya menjalankan protokol itu sehingga mengubah stigma itu menjadi sebuah upaya yang berdaya untuk mencegah. Lalu kemudian kalau memang kita mendapatkan dari orang lain, seperti yang Mbak Nia tadi juga sampaikan ya,
kita nggak bisa berbuat banyak sebenarnya karena itu eksternal. Tetapi kita tahu bahwa itu terjadi karena ketidaktahuan. Apakah saya mampu untuk mengkomunikasikan kepada tokoh-tokoh untuk gimana caranya apa yang saya alami itu bisa dibantu dikomunikasikan. Karena kalau saya sendiri yang ngomong akan susah kan Mbak untuk didengar oleh mereka. Tetapi kalau saya minta tolong orang-orang yang saya tahu itu didengar di masyarakat untuk menceritakan, lalu kemudian saya berdaya untuk mau membantu, memperkenalkan, mau membantu menjaga, maka kemungkinan besar saya jadi tidak harus masuk dalam stigma tersebut gitu. Jadi sekali tepuk dua nyamuk. Saya berdaya, saya pulih secara mental itu dari kondisi terpuruk ini. Yang kedua, saya memberikan informasi kan seperti tadi Dokter Asih sampaikan bahwa akar utama dari stigma adalah informasi. Baik, Dok. Ini juga kan kondisi pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini, Dok. Ini kan tentunya juga menimbulkan stres yang tinggi ya, Dok. Ini juga jangankan kena, ini sebelumnya aja kita udah mulai stres, udah mulai depresi gitu ya, Dok. Takut gitu. Nah, apalagi waktu saat kena. Tapi ini justru katanya depresi yang paling sulit atau paling berat dirasakan justru setelah kita terkena COVID gitu, Dok. Ini bagaimana nih, Dok, cara menanggulanginya? Iya, betul sekali. Jadi memang karena ini ya, karena penyakit ini kan penyakit fisik. Jadi kadang-kadang kita akan sangat fokus betul pada masalah fisik gitu ya. Dan tidak berpikir bahwa saya membutuhkan masalah mental juga. Nah sebenarnya kita perlu melihat bahwa kasus ini bisa saja terjadi karena masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi sebagai contoh, saya harus bekerja karena saya kekurangan ekonomi gitu kan. Jadi saya bukan main tuh, terus kemudian saya terpapar karena saya masih punya masalah ekonomi. Itu aja udah bisa bikin saya depresi. Iya, betul. Saya sebenarnya waktu memulai pekerjaan itu pun saya serba takut. Jadi itu aja udah bikin rasa cemas. Kemudian ternyata saya terpapar. Hal ini bertambah lagi. Jadi cemas, depresi, tambah rasa bersalah. Tambah rasa khawatir saya menularkan pada keluarga saya atau orang-orang yang terdekat dengan saya. Nah, setelah selesai, saya berhadapan dengan masalah yang lain kan Mbak. Selama masa perawatan, yang cari uang siapa? Iya, betul. Nah, itu masih tersisa tuh Mbak. Nah, sehingga terus habis itu harus dilanjutkan isolasi mandiri gitu kan, sekian hari. Nah, akibatnya terus kemudian saya menjadi punya masalah yang lain. Nah, artinya belum lagi tambah stigma. Saya pulang bukannya di disupport gitu, malah saya dikucilkan kembali dengan pikiran bahwa saya makan bagaimana dan sebagainya kan. Sehingga memang kunci utamanya adalah untuk menurunkan depresi pasca, di samping kita menyadari apa yang terjadi dengan kita, menghapuskan stigma, mendatangkan dukungan, itu akan justru memulihkan orang ini dengan cepat dan sehingga masyarakat kita menjadi lebih sehat gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Baik, Dok. Ada nggak sih, Dok, efek jangka panjangnya dari stigma yang dialami oleh pasien itu sendiri, Dok, untuk proses pemulihan dia tentunya gitu, Dok? Oh pasti ya Mbak ya. Ya kalau memang dia sudah merasa sedih dan sebagainya, imunitasnya akan turun. Kita tahu bahwa penyakit ini ada kemungkinan dia reaktivasi, jadi kembali lagi muncul gejalanya. Jadi kalau imunitasnya turun tentu sulit. Belum lagi kemudian paparan ulang. Karena ini benar-benar baru ya, penyakit ini baru untuk kita semua. Jadi imunitas secara biologis turun. Yang kedua adalah kemungkinan kalau kemudian berlanjut menjadi gangguan jiwa, sesuatu yang kita tidak harapkan. Jadi kalau kita berharap masyarakat kita kembali produktif, maka memang stigma ini perlu segera disingkirkan supaya kita bisa merasa cepat, ingin sembuh, dan kemudian kembali produktif seperti pada umumnya. Sehingga ujungnya nanti produktivitas bicara tentang sosial ekonomi. Sejauh ini sudah ada belum, Dok, yang terjadi gitu, maksudnya contoh kasusnya mungkin ada yang sudah pernah mengalami gitu, Dok? Banyak sekali ya Mbak, sebenarnya kalau dilihat dari angka statistik itu yang masih mengeluhkan ansietas depresi pada pasca perawatan masih berkisar antara 30-40%. Lumayan banyak. Krisis bunuh diri juga masih cukup tinggi di sana. Kembali lagi tuh Mbak, karena pulang rawat masih banyak masalah psikososial yang terjadi kan. Belum lagi keluarganya mungkin masih di dalam, saya keluar tapi keluarga di dalam. Dan seterusnya gitu. Kalau saya seorang remaja, saya keluar duluan lebih sehat, ibu saya di dalam, bagaimana saya menjalani kehidupan saya sehari-hari gitu kan. Jadi betul-betul kalau lingkungan tidak menstigma, remaja ini nggak perlu khawatir, atau ibu ini nggak perlu khawatir dan sebagainya, karena tahu ada orang yang akan selalu merawat dan membantu. Jadi lebih fokus juga pada penyembuhannya ya. Betul, Dok. Jadi ini sebenarnya terlihatnya sepele, tapi bahayanya nyata dan besar sekali ya, Sangat, Dok. Mbak. Sangat, dan nggak perlu kita lakukan itu. Oke, baik. Mbak Nia, ini saya pengen ngobrol lagi nih sama Mbak Nia. Mbak Nia kan
penyintas gitu COVID-19. Nah, mau nggak mau stigma itu sudah melekat pada diri Mbak Nia. Apa sih yang Mbak Nia lakukan untuk menanggulangi ataupun mengubah stigma yang sudah melekat di lingkungan sekitar Mbak Nia selama Mbak Nia mengalami pengalaman ini? Mungkin bisa di-sharing sedikit nih Mbak Nia. Kalau saya untuk mengubah stigma orang lain ke saya tuh kayaknya belum bisa, Mbak. Cuman yang saya lakukan, saya mengurangi pertemuan, mengurangi keluar dulu, karena ya itu yang saya takutkan, orang bisa beranggapan lain meskipun saya sudah sembuh. Itu benar seperti kata dokter tadi. Meskipun sudah sembuh, mental saya tetap terganggu sampai sekarang pun masih. Gitu. Masih dialami sampai sekarang ya Mbak Nia? Masih. Atau mungkin ada nggak yang ingin Mbak Nia sampaikan gitu, pengalaman yang paling yang tidak nyaman yang Mbak Nia rasakan akibat stigma yang ada itu sendiri? Ya, saya sampai sekarang masih mengalami depresi dan bolak-balik ke psikolog gitu. Karena saya masih ngerasa diri saya itu menularkan gitu. Jadi saya masih sangat khawatir sih. Baik. Selama Mbak Nia dari proses divonis terkena COVID-19, lalu isolasi mandiri, proses penyembuhan, apa sih sebenarnya yang paling membantu kesembuhan Mbak Nia nih selama mengalami itu? Apakah mungkin ada dukungan dari keluarga gitu atau yang lainnya gitu Mbak Nia? Kekuatan mental sih Mbak. Saya jadi selama isolasi saya happy, saya olahraga, saya zumba untuk menghilangkan pemikiran yang terlalu jauh, COVID ini begini gitu kan. Kan kebanyakan orang menganggap COVID ini bakal meninggal gitu jika terkena gitu. Saya tidak memikirkan itu semua sih, lebih fokus ke olahraga, berjemur gitu. Selama proses penyembuhan itu Mbak Nia mencari informasi terkait bagaimana penyembuhan COVID-19 atau bagaimana yang bisa membuat Mbak Nia bisa lebih semangat gitu untuk yakin bisa sembuh, itu dari mana tuh Mbak Nia? Dari dokter yang menangani saya. Dia bilang jangan stres karena itu yang bikin cepat pulih. Itu aja sih, nggak ada yang cari-cari informasi, lihat-lihat orang yang pernah terkena juga gitu. Oh ternyata saya harus happy gitu. Ya baik. Dr. Hervita, ini bagaimana dengan komunikasi, resiko dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi stigma ini sendiri, Dok? Baik, terima kasih banyak Mbak Amanda. Jadi memang komunikasi risiko ini mudah-mudah nggak mudah ya Mbak ya. Karena di dalam komunikasi risiko kita harus menyampaikan tuh besar kasusnya seberapa banyak. Lalu risiko jangka panjangnya kalau misalnya itu jangka pendeknya kalau penyakit ini tidak diatasi gitu kan. Jadi memang bahasanya serba negatif ya. Tetapi ketika kita menyampaikan hal itu yang paling penting adalah gestur kita pada waktu menyampaikan. Jadi jangan sampai kita seperti itu menyampaikan kalimat-kalimat yang sebenarnya penting tapi kita kok kayaknya happy gitu, matanya happy gitu. Kalau sekarang kan pakai masker jadi nggak kelihatan kalau kita senyum. Nah jadi hal itu kan membuat bias gitu ya. Sebenarnya informasinya betul tuh apa? Kita tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita mencoba untuk menyampaikan ini secara tegas gitu. Dan sebenarnya yang paling pas untuk melakukan hal tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat. Sebenarnya yang kita harapkan baik dari level yang tertinggi maupun level yang ada di masyarakat paling bawah, jadi kepala desa dan sebagainya. Karena mereka ditunjuk oleh kita untuk paling tahu gitu apa yang terbaik untuk kita, sehingga itu sebenarnya salah satu bentuk komunikasi risiko yang bisa kita sampaikan. Di samping juga kita memilih kalimat-kalimat apa yang mungkin perlu kita sampaikan pada mereka. Dr. Asi tadi sudah memberi contoh ya, bahwa kita nggak bilang dia tersangka gitu kan atau kasus dan sebagainya, tapi kita menggunakan istilah orang dengan, sehingga kita tidak akan pernah lupa dengan kalimat orang di depannya itu loh. Bahwa si Pak A terinfeksi COVID, saya tetap mengingat Pak A dengan segala perjalanan kehidupannya yang dekat dengan saya misalnya. Jadi tidak fokus kepada COVID-nya, tetapi pada Pak A-nya itu. Pada figurnya gitu. Pada figurnya gitu. Tapi tetap karena ada COVID-nya sehingga saya menjaga diri. Intinya komunikasi risiko tetap harus disampaikan secara jujur, secara terbuka, tegas, tetapi juga kemudian diikuti dengan solusinya. Seperti 3P, kemudian 3T dan sebagainya itu kita sediakan. Jadi nggak usah terlalu merasa takut sebenarnya kalau dua itu disandingkan.
Oke, Dok. Nah, kalau untuk di era digital seperti saat ini kan memang komunikasi yang paling efektif adalah melalui internet. Tapi kan ini di wilayah Indonesia tidak seluruhnya. Masih banyak daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau internet gitu, Dok. Ini bagaimana sih, Dok, pola komunikasi yang efektif gitu, Dok, yang bisa dilakukan tanpa menggunakan fasilitas internet tadi? Baik, terima kasih banyak Mbak. Jadi betul memang juara satunya sih memang yang semua yang harus akses internet ya. Iya. Tapi memang juara yang kedua tetap sebenarnya akses yang mudah ya kayak TVRI, radio, Oke. itu masih bisa kita pakai. Nah, kembali lagi sih Mbak Mada, kata kuncinya ada pada penyediaan informasi, lalu diajarkan kepada semua yang bertanggung jawab untuk mengelola media-media tersebut, sehingga pesan itu tetap disampaikan. Namun tetap saja media seperti ini kadang-kadang tidak mudah dipahami karena Iya, mohon betul. maaf bahasanya Mbak nggak menjangkau kapasitas saya gitu Iya. karena butuh banget bahasa daerah, butuh banget mungkin pendekatan-pendekatan dengan dikawinkan dengan nilai-nilai agama sehingga kembali lagi yang perlu kita edukasi juga layer berikutnya adalah para tokoh ini nih Baik. supaya mereka bisa membahasakan dengan bahasa daerah maupun bahasa yang Seperti dekat yang tadi dengan hati mereka. disebutkan tokoh-tokoh agama gitu juga Betul, ya, tokoh Dok. perempuan, tokoh pemuda gitu. Oke. Nah, Dokter Asti nih saat kita melakukan tracing ataupun pelacakan, pasti petugas kan tidak hanya sekedar melakukan penelusuran kontak erat juga ya, Dok. Tapi ini skill atau keterampilan apa saja nih, Dok, yang perlu diberikan kepada petugas tracing di lapangan? Baik, terima kasih Mbak Mana. Jadi kalau tadi penyebab dari stigma itu adalah informasi, penyelesaiannya adalah sebetulnya dengan informasi juga dan Iya. penyampaian informasi adalah dengan komunikasi. Jadi Oke. communication skills atau keterampilan berkomunikasi itu penting sekali untuk kita latihkan atau kita minta untuk teman-teman siapapun baik itu tracer maupun siapapun nanti influencer itu juga memberikan komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Tadi yang nonverbal tadi gesture tadi Iya. disampaikan Dr. Hervita tuh penting sekali karena harus matching antara yang kita sampaikan dengan bahasa tubuhnya Iya, gitu baik. kan. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal. Dan tentunya pada saat kita memberikan informasi itu juga kadang-kadang yang menjadi penyebab dari stigma itu adalah kecemasan dan kecemasan itu mereka takut untuk orang lain tahu. Nah, disinilah peran kita sebetulnya sebagai tracer atau siapapun petugas kesehatan pun juga pada saat kita kan merawat segala macam Iya. itu kita nomor satu kita harus menyampaikan membina raport dengan baik, perkenalkan diri bahwa saya Dr. Asti sebagai tenaga kesehatan yang akan merawat ibu atau mendampingi ibu, nama saya Asti, saya akan mendampingi ibu selama ibu menjalani isolasi mandiri. Saya jadi memperkenalkan diri fungsinya apa, tupoksinya apa, dan menggunakan bahasa positif. Fungsinya adalah mendampingin, mendukung yang ibu bapak ibu bisa memberikan terbuka terhadap saya akan rahasiakan informasi ibu tidak untuk digunakan untuk kalangan selain medis gitu. Jadi bahwa menjaga kerahasiaan terhadap identitas dari si pasien yang kebetulan terinfeksi COVID ini penting sekali supaya jangan sampai nanti mereka menganggap kita ember gitu. Kita jadi seperti itu pengalaman sekali di masyarakat tuh ada satu kontak erat yang kami akan tracing gitu, yang kami akan trace itu mereka benar-benar wanti-wanti, dok nanti kalau kesini jangan pakai hazmat gitu. Jadi benar-benar yang namanya jangan pakai hazmat, jangan pakai ambulans, jangan pakai mobil plat merah itu saya udah tahu berarti wilayahnya terstigma. Nah, kita di situ kita ikutin ya kan, kita ikuti lalu kita komunikasikan bahwa peran kita adalah untuk mendukung Bapak Ibu yang sedang kontak erat. Jadi communication skill itu penting sekali. Lalu setelah itu juga empati. Jadi mencoba untuk mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si kontak erat atau pasien yang kebetulan terinfeksi COVID ini. Dan itu memang keterampilan empati itu nggak mudah ya. Iya, Itu betul, memang Mbak. sesuatu yang memang menjadi kita latih dan mencoba harus merasakan dulu sih baru kita bisa memahami. Harus ditumbuhkan dari diri sendiri dulu ya, Dok. Betul, Ya? gitu. Dan tadi untuk membina raport juga, lalu setelah itu menggali pengetahuan persepsi. Jadi selama ini menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kondisinya. Jadi kita coba gali bagaimana persepsi mereka tentang kondisi saat ini. Apa sih yang membuat mereka berat,
apa yang menghilangkan tadi, yang bikin happy tadi apa sih, kayak tadi teman Mbak Nia tadi, apa sih yang bikin happy. Nah, yang bikin happy itulah yang kita coba provide. Dan tentunya juga perlu dukungan tidak hanya tadi tentang communication skills, tapi juga dukungan terhadap bagaimana kita mencoba mengajak teman-teman kader dan wilayah itu untuk mendukung. Jadi kita di wilayah itu sudah ada yang namanya banyak kampung tangguh, ada desa siaga, segala macam itu untuk mendukung. Jangan sampai nanti tracer ini nanti juga tidak diterima di wilayah. Oke. Gitu. Ya, Nah, baik. Dok, ini kan selama melakukan proses tracing di lapangan tentu kan udah banyak nih suka dukanya, Dok. Pernah nggak mengalami suatu kondisi yang sangat tidak enak gitu, Dok? Lalu tuh apa solusinya, Dok, saat itu untuk tentunya tidak menghambat proses tracing ini sendiri? Nomor satu, yang nggak enak kalau ternyata di wilayahnya oleh pimpinan wilayah itu sudah diblok. Jadi kita nggak bisa ada masuk. ya, Dok, yang seperti itu? Ada Oke. gitu. Jadi walaupun kita sebetulnya bisa juga mengakses yang perlu kita monitor tadi, yang kontak erat tadi kita monitor by phone, tapi tetap aja kita harus memverifikasi alamat. Itu Iya, juga penting betul. sekali kan, memverifikasi alamat dan sebagainya. Itu akhirnya yang kami lakukan untuk membuka persepsi dari pimpinan wilayah itu adalah kita minta bantuan puskesmas. Jadi tim puskesmas untuk berkomunikasi dari hati ke hati kepada Bapak RT dan RW yang menjadi penanggung jawab Satgas di wilayah tersebut. Baik. Jadi di situnya dibuka, baru habis itu semuanya kebuka. Jadi Oke. kuncinya itu adalah sebetulnya dari pimpinan wilayah RT RW-nya itu Satgas itu sendiri. Jadi merangkul yang pimpinannya dulu untuk bisa masuk ke menuju bawah. yang Iya, bawah, karena yang gitu di ya, Dok. bawah itu menjadi self stigma karena ya kata di eksternal tadi. Jadi Iya, terus betul. kita katakan internalnya terjadi karena eksternal. Jadi eksternalnya dulu yang kita Perbaiki gitu ya, perbaiki gitu kan, dengan enggak cuma Satgas dari RT RW, juga dari pekerjaan juga gitu. Jadi yang kita pada saat kita tracing, kita mendapatkan kontak erat di keluarga itu mudah. Kalau di keluarga mudah sekali gitu kan, keluarga kita bisa komunikasi by WA group segala macam. Tapi di pekerjaan ini agak susah. Di pekerjaan karena ternyata dari perusahaannya itu tidak memberikan juga informasi kepada kita. Gitu. Akhirnya juga pendekatan lagi ke mana perusahaan misalnya, atau pesantren misalnya kan harus ke pihak pesantrennya gitu. Jadi benar-benar dari level tengahnya nih yang mesti kita buka. Gitu. Baik, berarti kita bisa lihat kalau situasi pandemi ini sangat challenging, bukan hanya penyembuhan penyakit sendiri tapi juga melawan stigma ini ya, Dok ya. Iya, dan itu emang kerja keras bersama sih sebetulnya, nggak cuma level individu tapi juga keluarga, komunitas dan masyarakat. Oke, baik. Mbak Nia, ini kan tadi Mbak Nia juga sempat pernah tadi menyampaikan kalau sebenarnya sampai saat ini Mbak Nia sendiri juga masih belum nyaman gitu ya, Mbak, untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Mungkin Mbak Nia pengen bertanya langsung kepada Dr. Hervina ataupun Dr. Asti gitu, Dok. Mbak Nia, silakan. Iya, selamat siang untuk Dr. Asti dan Dr. Hervina. Saya ingin bertanya ke Dr. Asti. Sebelumnya saya kan pernah terpapar, Dok. Apakah saya bisa tertular kembali, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau dari hasil riset memang yang sudah pernah terpapar itu ada kemungkinan untuk reinfeksi lagi. Jadi memang ada kemungkinannya ke arah sana. Tapi intinya tadi adalah yang penting Mbak Nia sendiri harus bisa meningkatkan imun, yaitu dengan tetap Mbak Nia harus makan, aktivitas fisik. Ini protokol kesehatan juga tetap kita akan jalankan, ya. Dan kemungkinan reinfeksi itu tetap ada. Jadi kita benar-benar harus menjaga tubuh kita untuk tetap bugar, gitu. Terima kasih. Baik, Dok. Dan untuk Dr. Hervina, saya ingin bertanya, kan saya sebelumnya tidak ada penyakit apapun, Dok. Nah, setelah saya terkena COVID, saya ada kontrol ke dokter paru, dokter jantung, dokter gastro, THT, dan alhamdulillah semua aman. Nah, sampai saat ini saya masih mengalami sesak napas, Dok. Nah, itu kira-kira karena depresinya, karena stresnya, atau memang karena apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia. Nomor satu saya memberikan penghargaan ya, karena Mbak Nia sangat memahami apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah karena mengakses kepada dokter tersebut sehingga Mbak Nia bisa mendapatkan data secara
nyata bahwa sebenarnya Mbak Nia tidak memiliki satu penyakit yang mungkin menjadi sebab dari sesak tersebut. Jadi kalau yang sudah seperti itu biasanya memang betul Mbak Nia, kita perlu melihat apakah itu terjadi karena emosi kita. Jadi memang dalam kondisi sedih, dalam kondisi cemas, apalagi tadi Mbak Nia masih menceritakan bahwa perbedaan perlakuan dari keluarga itu masih Mbak Nia alami sampai sekarang. Sehingga bisa saja tanpa kita sadari kita bernafas lebih cepat dibandingkan kondisi kita yang biasanya. Nah, kalau kita sudah memahami seperti ini Mbak Nia, kekuatan Mbak Nia adalah Mbak Nia berdiri di atas kondisi ini. Itu yang paling penting. Kalau kita masih di bawahnya menjadi bingung ya Mbak ya, kenapa kok begini gitu, karena bingung sendiri. Tapi Mbak Nia tidak demikian. Mbak Nia sudah memeriksakan diri dan sudah mengetahui ini sebabnya apa. Oleh karenanya mari kita berikan komando yang sama Mbak. Jadi ketika kita ada di atas, maka kita bisa memberikan komando pada tubuh kita. Bahwa saya ingin merasa lebih rileks. Kita menyadari apa yang terjadi seperti tadi, oke, saya pernah sakit COVID tapi tubuh saya selama ini sehat. Lalu kemudian kita mencoba menyadari nafas kita Mbak. Jadi udara yang masuk, kemudian udara keluar yang selama ini mungkin terjadi secara otomatis, kali ini kita sadari keberadaannya. Atau ada teknik lain kita mencoba untuk menepuk-nepuk bahu kita gitu. Jadi betul-betul supaya kita lebih calm gitu ya. Sangat tergantung dari kebiasaan Mbak Nia tentunya. Apa sih yang selama ini bisa membuat saya lebih tenang? Maka kerjakan itu. Ada beberapa kita yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan, kerjakan itu gitu. Jadi persis seperti yang Dr. Asti sampaikan, berfokus pada kekuatan Mbak Nia selama ini gitu. Maka kita akan terus berada di atas kondisi ini. Tetap semakin baik ya Mbak Nia. Baik Dok, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Nia mungkin? Sudah cukup. Oke. Baik, nah Mbak Nia, ada nggak sih yang Mbak Nia ingin sampaikan kepada masyarakat? Apalagi kan Mbak Nia pernah mengalami terkena stigma itu sangat tidak nyaman gitu ya Mbak Nia. Ada yang ingin disampaikan agar stigma seperti ini tidak lagi terjadi ataupun terulang kepada pasien-pasien ataupun penyintas COVID-19 lainnya? Yang saya inginkan mereka tahu, mereka paham bahwa COVID ini sangat merusak mental ya Mbak. Jangan jauhi penyintas dan jangan jauhin pasien COVID karena mereka sebenarnya butuh support. Oke. Dan yang lebih baik lagi jika sosialisasi acara ini seperti ini lebih sering lagi, jadi orang-orang yang awam itu jadi tahu gitu. Oke. Jadi jangan dijauhi dan terus support gitu ya Dok. Nah Dokter Hervina, ini saya juga ingin bertanya nih, singkat saja gitu ya Dok. Apa saja sih tips atau self healing yang bisa dilakukan untuk menghadapi stigma ataupun pengaruh yang berasal dari luar supaya kita tuh tidak tergerus dengan itu gitu Dok? Baik, jadi penguatannya pada kita ya Mbak ya. Karena betul sebenarnya disampaikan dan diulang juga oleh Dr. Asti, banyak hal eksternal tidak bisa kita ubah. Jadi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Nomor satu, mari kita mengingat siapa kita sebelum kita mengalami kondisi COVID. Sebenarnya orangnya tetap sama, mau yang sebelum maupun yang sekarang terinfeksi COVID ini sebenarnya orang yang sama. Artinya kekuatan saya, hobi saya, kemampuan saya, pengalaman saya tuh tetap terfreeze gitu, tetap ada di dalam diri saya, nggak tergerus oleh virus ini. Jadi nomor satu itu. Ketika saya sudah menyadari diri saya, maka seperti Mbak Nia contohkan tadi gitu, apa yang terjadi dengan saya konsultasikan. Sehingga saya bisa mengenal betul ini sebenarnya apa. Bila ini memang satu situasi mental, maka mari kita mulai mencoba melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, dan kemudian apa yang kita lakukan gitu. Semua pendekatan yang sifatnya untuk relaksasi sangat baik sekali untuk diupayakan gitu ya, tapi tetap memeriksakan kesehatan fisiknya. Lalu kemudian yang paling penting dari semua kampanye yang tadi disampaikan adalah mengubah teman-teman menjadi penolong. Kalau tadi kan kesannya sebagai orang yang ditolong ya Mbak ya, tapi sekarang jadi penolong. Syukur kalau kita bisa menolong orang-orang yang terdekat dengan kita supaya mereka tidak melakukan stigma.
Tapi andai kata tidak pun, jangkaulah yang bisa kita jangkau. Nomor satu, diri kita dulu. Nomor dua, teman-teman yang kita tahu, orang-orang yang kita sayangi tapi mensupport kita, untuk supaya mereka tidak sampai terkena seperti kita gitu. Jadi saya naik tuh pangkatnya dari saya Vita yang orang biasa saja menjadi seseorang yang bisa menolong orang lain, orang-orang terdekat saya, sehingga saya akan merasa saya lebih sejahtera. Baik, terima kasih dok. Nah untuk Dokter Asti nih, ada nggak dok pesan singkat saja gitu yang ingin disampaikan agar masyarakat ini bisa ikut serta bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya pada saat pelacakan ataupun tracing? Baik, terima kasih Mbak Amanda. Nomor satu tadi be a hero, ya, jadi pahlawan. Dengan kita mendukung program pemerintah, dengan kita melakukan 3M, lalu habis itu kita tidak menganggap orang yang terinfeksi COVID ini adalah sebuah aib, itu sudah menjadi bagian kita menjadi pahlawan bangsa. Dan dengan pahlawan bangsa ini gampang saja sebetulnya menjadi pahlawan bangsa, cukup patuh dan konsisten untuk 3M, budaya menolong gitu. Jadi kita mengembangkan budaya nolong. Karena kalau kita diajari di agama kita, kalau kita menolong itu nanti akan ada kembali lagi ke kita kok budaya menolong. Dan juga keterbukaan, jadi keterbukaan untuk informasi yang tentunya nanti akan sangat membantu untuk orang lain membuka jendela mata terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Asti, Dokter Hervita juga, dan juga kepada Mbak Nia juga terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuka pandangan masyarakat terkait stigma itu sendiri ya dok. Terima kasih. Nah pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang ini. Saya Amanda Dasrul beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga para narasumber yang sudah hadir saat ini. Terima kasih. Selamat siang dan juga sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib